Kalau saja Ratu Brangah mau mendengarkan apa yang dikatakan Ramandanya, maka kecemasan dan kehancuran Selolumutan yang dicemaskan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi. Apa peringatan Sang Bajul Boga berarti peringatan akan hancurnya Selolumutan, Kanjeng Ratu? Ya, apa yang dikatakan oleh Sang Bajul Boga memang bisa menjadi kenyataan. Tapi, kalau Ratu Brangah mau mendengar, menyadari salah langkah yang telah ia lakukan, kecemasan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi. Menurut Kanjeng Ratu, apa Ratu Brangah akan berubah sifatnya? Kalau Ratu Brangah tetap memuja nafsu, maka ia tetap tidak akan pernah bisa berubah. Tapi memang itulah yang ada dalam kehidupan ini. Ada hitam, ada putih, ada yang baik, dan ada yang buruk. Tinggal kita yang harus memilih. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Tapi kelihatannya, yang buruk di mata kita, baik di mata Ratu Brangah, Kanjeng Ratu. Itulah, pandangan berbeda itulah yang membuat kita bisa menjadi berbenturan. Kelihatannya, kita harus menggunakan kekerasan untuk mengakhiri petualangan Nyi Brangah. Di sebuah kerajaan yang megah, Ratu Brangah sedang menjadi topik pembicaraan di antara para penguasa lautan. Sang Ratu Kidul memperhatikan Nyi Brangah dengan seksama, sementara ayahnya, yang selalu penuh waspada, merasa khawatir putrinya terlibat terlalu dalam. Nyi Brangah, bagi ayahnya, hanyalah seorang muja, sosok yang seharusnya sekadar memberi dan menerima tanpa terlalu campur tangan. Sang ayah sependapat dengan Ratu Kidul bahwa jika Nyi Brangah melangkah terlalu jauh, kehancuran kerajaan Selolumutan mungkin akan menjadi kenyataan, seperti yang telah lama ia khawatirkan. Nasib Nyi Brangah seolah sudah tertulis, dan jalan hidupnya tidak bisa dihindari. Dinda Ayu Skarsari, Pagi sekali Yunda datang. ada yang ingin saya bicarakan, sesuatu yang penting. Mengenai apa? Mengenai Kembang Tanjung. Kenapa lagi dengan Kembang Tanjung? Berarti Kanjeng Tumenggung belum mengatakan pada Dinda siapa sebenarnya Kembang Tanjung itu? Tidak, karena Tumenggung tidak mengatakan apa-apa tentang Kembang Tanjung. Ketahuilah Dinda, Kembang Tanjung itu sebenarnya adalah putri dari Kanjeng Tumenggung sendiri. Dari mana Yunda Loro Andini tahu? Raden Sombo yang mengatakannya. Ini terungkap dalam pertemuan kemarin sore. Putri Kanjeng Tumenggung Cokronenggolo dengan ragil kuning dibawa kabur oleh Taji Saketi ketika ia masih kecil. Tidak! Ragil kuning! Joko Suto! Sekartaji! Ayo cepat pergi dari sini! Mau kemana kamu? Lalu apa yang Yunda harapkan dari saya, sehingga Yunda memberitahu itu pada saya? Saya sekedar memberitahu saja. Cuma, maaf, saya pikir tidak ada salahnya kalau Dinda Ayu Skarsari mempertanyakannya pada Kanjeng Tumenggung, kenapa Kanjeng tidak terbuka mengenai yang satu itu. Saya rasa tidak ada salahnya kalau Dinda menanyakannya pada Kanjeng Tumenggung.
Iya, Yunda. Akan saya tanyakan kepada Kanjeng Tumenggung. Ada hal yang lain, Yunda? Tidak, saya kira cuma itu yang ingin saya sampaikan. Pamit mundur, Dinda. Den Ayu, tunggu Den Ayu. Maaf Den Ayu. Cemburu pada masa lalu itu salah dan tidak pada tempatnya. Apalagi Katumenggungan sekarang sedang keruh. Nyi Bira mendengar pembicaraan saya dengan Yunda Loro Andini. Den Ayu jangan mudah terpancing. Seharusnya tugas Den Ayu saat ini adalah mencegah agar Kanjeng Tumenggung tidak terpancing amarahnya dan tidak menyerang Gisikan. Jangan terpengaruh oleh pikiran-pikiran lain. Tapi mempertanyakan mengenai Kembang Tanjung yang ternyata merupakan putri Kanda Tumenggung sendiri, apa itu salah? Tidak Den Ayu, tapi harus menunggu saat yang tepat. Kalau begitu ini saat yang tepat, Nyi. Den Ayu, Den Ayu. Sudah berjemurnya, Dinda? Saya merasa terbakar dan saya tidak tahan lagi. Terbakarnya oleh panas matahari? Lebih panas dari matahari setelah saya dengar siapa Kembang Tanjung sebenarnya. Ini yang Kanda tidak suka. Siapa yang berani bicara lancang tentang Kembang Tanjung pada Dinda? Yunda Loro Andini. Dan Loro Andini pasti dari Sombo. Ibu dan anak sama saja. Saya tidak mengerti, Kanda. Kenapa saya harus mendengar dari orang lain? Bukan dari Kanda sendiri. Kehati-hatian Kanda lah yang menyebabkan Kanda terpaksa begitu. Kehati-hatian? Bagaimana? Bukti-bukti bahwa Rora Denok atau Kembang Tanjung putriku sudah jelas. Tetapi meragu kembali anak yang hilang dan sudah dijejali kebencian pada orang tuanya sendiri tidaklah mudah. Kembang Tanjung harus diuji dulu kesetiaannya pada Katumenggungan. Baru sesudah itu, pengakuan resmi diberikan. Kalau Kanda belum bisa menceritakan pada Dinda tentang semua ini, Kanda kira karena itulah pertimbangannya. Kanda harap. Di tempat lain, di Kakutemenggungan, Roro Andini sedang berbicara tentang masa lalu Tumenggung. Dalam percakapannya, Tumenggung menceritakan bahwa Dewi Kembang Tanjung adalah putrinya dari masa lalu. Cerita ini sengaja diungkapkan untuk menggoyahkan hati Permaisuri, Dewi Ayu Sekarsari, yang semakin terbakar api cemburu. Meski sang pembantu setianya menasihati agar ia tidak terlarut dalam kecemburuan terhadap masa lalu, Dewi Ayu Sekarsari tetap bersikeras untuk menemui Tumenggung. Pertemuan itu membuka segalanya, hingga akhirnya hatinya pun tenang dan api cemburunya padam. Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh pergi. Baik, Kanya Ratu. Tapak Dento, Yanung Dao, Kanjeng Ratu. bagaimana dengan Laut Jawa? Tugasmu yang 30 hari sekali mengunjungi Laut Jawa. Selalu kamu lakukan. Kasingan Dao, Kanjeng Ratu. Bagaimana keadaan di sana? Aman dan tentram. Laut Jawa aman dan tidak terjadi pergolakan. Ini mendesak, Nyi. Tolonglah saya. Saya tidak mau kalau ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Ini mengenai Sang Tumenggung. Tolonglah saya. Coba sekali lagi. Tapi kalau ada hal yang tidak menyenangkan, jangan marah pada saya. Baik.
sesuai dengan kutukan Niwingi. Tidak lama lagi Tumenggung Cokronanggolo akan meninggal. Dan Katumenggungan akan goyah. Lalu, bagaimana dengan Raden Sombo dan saya setelah Kanjeng Tumenggung tidak ada? Menurut yang terlihat, Raden Sombo dan Loro Andini ibunya akan terlempar dari... Sementara itu, Dewi Andini pergi ke kediaman Nyi Grinsing untuk mencari tahu tentang perang yang melibatkan Tumenggung. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa usia Cokronanggolo tidak akan lama lagi karena akan dibunuh seseorang. Dewi Andini juga ingin mengetahui nasibnya dan Raden Sombo, yang ternyata telah diusir dari Kakutemenggungan. Meski awalnya tidak percaya, Nyi Grinsing menunjukkan kejadian sebenarnya. Namun, semuanya ternyata hanyalah sebuah mimpi. Dewi Andini pun menceritakan mimpi tersebut kepada anaknya, Raden Sombo. Ampun Nyi Grinsing! Sang Kanjeng Tumenggung dibunuh oleh seseorang. Dia dibunuh oleh seseorang yang tidak jelas siapa dia sebenarnya. Lalu setelah Sang Tumenggung dibunuh, beberapa orang menyeret mayatnya dan membuangnya. Siapa mereka, Bu? Mereka orang-orang dari mana? Tidak jelas. Tapi yang kemudian terlihat jelas adalah Ayu Sekarsari muncul dan dia memeluk sang pembunuh. Lalu? Ini yang paling menyakitkan. Ibu dan kamu, Raden, diusir dari Katumenggungan dan diseret-seret sebagai pesakitan. Lepaskan! 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 Saya harap ini hanya mimpi, Bu. Tidak. Ibu kira itulah yang akan terjadi. Begitu Kanjeng Tumenggung meninggal, Ayu Sekarsari akan langsung mengusir kita. Itu hanya mimpi, Bu. Mungkin dia sudah tahu siapa kita sebenarnya. Mungkin justru dialah yang merencanakan pembunuhan atas Tumenggung dan akhirnya mengusir kita. Ayu Sekarsari harus dibunuh. Harus dibunuh dan aku sendiri yang harus melakukannya. Tidak, Bu. Tidak. Ibu tidak boleh bertindak gegabah, Bu. Apa salahnya mendahului daripada akhirnya kita diusir? Tidak, Bu. Jangan, Bu. Ibu tidak boleh bertindak sembarangan. Justru kita harus semakin berhati-hati, Bu. Di tempat lain, di markas Seto Satrio, pasukannya tengah giat berlatih. Nyi Wingit yang mengawasi latihan itu akhirnya menyampaikan bahwa perang besar sudah tidak bisa dilakukan. Mendengar hal itu, Ratu Brangah segera mengutus pasukannya untuk membawa Nyi Wingit ke hadapannya. Sang Ratu marah besar karena Nyi Wingit selalu mencampuri urusannya. Setelah itu, Nyi Wingit juga harus menghadapi Ratu Gendeng Permoni, yang marah karena Nyi Wingit terus meminta bantuan ke berbagai pihak tanpa izin. Ada nenek, kek? Iya. Mau menemui ibumu. Ayo. Tantri, aku harap kau tidak bosan dengan kedatanganku, Tantri. Tentu tidak, Bu. Ada apa lagi? Kalian sudah sangat siap. Aku lihat sendiri bagaimana prajurit kalian makin giat berlatih, walaupun pendekar pemanah bintang tidak ada. Tapi saya tetap mengharap tidak ada perang, Bu. Bodoh, itu yang kita tunggu. Dan itulah tujuan kita membangun Gisikan. Sekali lagi, Bu, prajurit-prajurit Gisikan belum bisa disebut sebagai prajurit. Mereka baru mulai, belum punya pengalaman apa-apa. Sekali lagi aku ingatkan, bala tentara Setro Gondomayit adalah prajurit mayat hidup dan hantu Begasakan. Sudah siap diterjunkan. Mereka tinggal menunggu aba-aba. Ayo sini, lihat halaman belakang. Kukira cukup. Aku akan kembali ke Setro Gondomayit.
Sembah saya Nyi Ratu. Tapi kenapa saya dibawa ke sini? Kelihatannya kamu memang benar-benar tidak mendengar peringatanku nih, Wingit. Peringatan apa? Jangan minta bantuan siapapun juga, termasuk pada Nyi Ratu Gedeng Permoni. Aku tidak mau halaman atau lantai gisikanku kotor oleh mayat-mayat hidup itu. Mereka harus segera dikembalikan ke Setro Gondomayit. Nyi Ratu, matur sembah nuwun. Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan pada Nyi Ratu. Nyi Ratu telah membantu anak dan cucu saya. Tetapi mengembalikan bala tentara mayat ke Setro Gondomayit, apa mungkin? Apa kata Gedeng Permoni nanti kalau bantuannya ditolak? Semua ini karena salahmu, Wingit. Kamu mangrove. Cara berpikirmu terbelah dua. Ikut sana, ikut sini. Sudah tahu kamu kandung ilmu padaku, ngabdi padaku, tapi masih menyuruh Seto Satrio ke Selolumutan, ke Brangah. Mohon maafkan saya Nyi Ratu. Inilah wong cilik yang salah mangrove, yang selalu bingung. Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Ampuni saya Nyi Ratu. Ampuni kebodohan saya Nyi Ratu. Tidak, aku tidak akan menarik bala tentaraku dari Gisika. Biar saja mereka di sana. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kita bisa bergerak cepat. Tapi Nyi Ratu, tidak ada tapi-tapi ya. Brangah punya kepentingan, aku juga punya kepentingan. Kita lihat saja nanti. Bala tentara siapa yang akan lebih berguna? Brangah atau Gedeng Permoni? baik Nyi Ratu. Aku tidak mengerti sama sekali kenapa Brangah dan Gedeng Permoni ingin sekali terlibat dalam peperangan itu. Keuntungan apa yang akan mereka peroleh? Bukankah ini akan memecah belah keberadaan mereka sendiri? Saya kira alasannya tepat, Nyi Ratu. Baik Ratu Brangah maupun Ratu Gedeng Permoni. Aku mengerti maksudmu. Ratu Brangah karena hubungannya dengan Seto Satrio, dan Gedeng Permoni karena hubungan Nyi Wingit dengannya. Bukankah ini pernah kita lakukan ketika kita ikut berperang membantu Mataram memerangi Pajang? Tapi kita tidak pernah berselisih paham dengan para siluman lain yang ikut membantu pada saat itu. Kita justru bekerja sama. Saya kira ini semua nafsu Ratu Gedeng Permoni untuk memperluas wilayahnya, Kanjeng Ratu. Itu tidak bisa. Di alam kita tidak mengenal perluasan wilayah. Hal ini sudah berkali-kali aku tegaskan. Tetapi di alam kita mempunyai kebebasan untuk memperluas pengaruh. Ratu Brangah misalnya. Walau wilayah dia hanya seluas Selolumutan, tetapi manusia dari manapun boleh datang untuk mendapatkan emasnya. Dan kenyataan itu sudah terbukti. Kenapa harus ada yang mempersoalkan perluasan wilayah? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Maaf, Kanjeng Ratu. Sudah lama Kanjeng Ratu tidak menyimak keadaan di Mataram. Ada apa dengan Mataram? Masih masalah Mangir, Kanjeng Ratu. Sementara itu, di kerajaan bawah laut, Ratu Kidul diperlihatkan oleh Koco Benggolo mengenai masalah yang dihadapi oleh kerajaan Mataram. Sang Raja Mataram merasa resah dengan kekuatan besar di negeri Mangir dan ingin menghadapi mereka secara langsung. Namun, salah satu penasihatnya menyarankan agar Raja tidak turun tangan sendiri, melainkan mengutus Tumenggung Cokro Nanggolo untuk memimpin pasukan menghadapi Mangir. Sang Raja pun dengan senang hati menyetujui saran tersebut. Mangir, pembangkang dan pemberontak. Ternyata kamu mampu mengalahkan Taki Susetyo. Dan sanggup mengalahkan Senopatiku. Kasigihan Dahu Sinuwun. Gelar Supit Urang yang terkenal ampuh dari Taki Susetyo bisa diobrak-abrik oleh prajurit-prajurit Mangir yang gagah berani. Kurang ajar. Aku jadi ingin tahu dan ingin berhadapan dengan yang namanya Mangir. Aku penasaran. Jogorogo, siapkan kereta perang dan pakaian perangku. Aku ingin hadapi sendiri. Sampai di mana kehebatan si pemberontak ini? Mohon maaf, Sinuwun. Masa harus Sinuwun sendiri yang maju?
Apa di Mataram sudah tidak ada senopati yang handal? Masa hanya menghadapi Mangir saja? Harus Gusti Panembahan Senopati yang maju. Apa tidak berlebihan? Saya kira sudah saatnya Putra Paduka Purboyo diberikan kesempatan, Romo. Sayalah yang akan ke Mangir. Apa artinya Mataram punya banyak tumenggung atau senopati kalau mereka tidak diberi tugas? Iya, saya setuju itu. Bicara soal tumenggung, kalau tidak salah Mataram punya tumenggung yang pada masa lalunya dikenal sebagai prajurit tangguh. Tumenggung Cokronanggolo? Ya, tumenggung yang sudah sepantasnya memikul tugas ini. Ya, saya setuju. Karena memang Tumenggung Cokronanggolo lah yang saya usulkan. Paman Juru Mertani, kalau memang Cokronanggolo mumpuni, tidak ada salahnya kita coba kekuatannya. Kita uji kehebatannya. Menurut saya, Tumenggung Cokronanggolo bukan hanya mumpuni, tapi juga ia punya prajurit-prajurit handal yang diangkat dari para pendekar. Dan menurut saya, ini kesempatan baik buat Tumenggung Cokronanggolo untuk membuktikan kesetiaannya pada Mataram. Baik, Paman Juru Mertani. Akan aku buat surat perintahnya. Tumenggung Cokronanggolo tidak usah sowan. Langsung bisa menyerang Mangir. Kenapa tiba-tiba harus Cokronanggolo yang mendapat tugas? Ada apa ini? Apa ini jalan pintas untuk Bayu menuju ke Mataram? Jadi kamu tahu dengan apa yang harus kamu lakukan? Hindari gerbang Katemenggungan. Kamu harus benar-benar berada di tembok samping Pantisari. Cari pohon tertinggi. Dari sanalah kamu bisa membidik dengan tempat panahmu. Ingat, harus tepat ke Raden Sombo. Beres, Raden. Jangan khawatir. Di tempat lain, Seto Satrio merencanakan langkah berikutnya. Dia berniat mengirimkan surat kepada Raden Sombo, mengungkapkan ambisinya yang membara untuk menyerang Kakutemenggungan. Sang pemanah yang setia menjalankan tugasnya dengan sempurna, meletakkan surat tersebut tepat di depan pintu bilik Raden Sombo, sebagai tanda akan datangnya pertarungan besar yang tak terelakkan. Hiya! Hiya! Nanda Raden? Tidak biasanya Nanda Raden mengaca begitu lama. Ada apa? Entahlah, Bu. Saya merasa perlu mematuk diri dulu sebelum menghadap Romo Tumenggung. Dipanggil atau pasawanan biasa? Saya dipanggil, Bu. Pasti masalah Ayu Skarsari lagi. Itulah, Bu. Seandainya saja Ibu tidak terlalu buru-buru membicarakan masalah Kembang Tanjung pada Ibunda Skarsari, mungkin saya tidak menjadi secemas ini, Bu. Maafkan Ibu. Sekarang Ibu bisa menahan diri. Tidak apa-apa, Bu. Sudah terlanjur. Kalau perlu saya akan mengatakan pada Romo Tumenggung bahwa saya memang cemburu dengan kehadiran Kembang Tanjung, Bu. Ramalan memang mengusik kita, Raden. Tapi percayalah, Katumenggungan akan tetap menjadi milik kita.
Sombo, dalam beberapa hari lagi, bukan prajurit handal yang aku bawa, tetapi juga bala tentara buaya dan bala tentara mayat dari Ratu Gedeng Permoni. Kalau benar kamu berpihak padaku, menyingkirlah. Tetapi kalau kamu berpihak pada Romo Temenggung, hadapilah kematianmu. Aku Seto Satrio. Raden. Ada apa? Maaf Raden, Raden sangat ditunggu Gusti Tumenggung. Dari mana saja kamu, Sombo? Maaf, Romo. Aku sudah terlalu sering memaafkanmu. Tapi khusus mengenai Kemang Tanjung, aku tidak bisa memaafkanmu. Begini, Romo. Aku ingat sekali. Aku wanti-wanti bicara padamu agar merahasiakan dulu keberadaan Kemang Tanjung. Tapi pulang dari pertemuan, kamu langsung menceritakan apa yang seharusnya kamu rahasiakan pada ibumu. Entah apa tujuannya. Sehingga ia menceritakan apa yang ia ketahui pada Ayu Skarsari. Saya mengakui berbuat salah, Romo. Saya tidak bisa menjaga rahasia. Tetapi saya yakin Ibunda tidak punya maksud apa-apa menceritakan tentang Kembang Tanjung kepada Ibunda Skarsari. Saya rasa ini hanya pertukaran perasaan sesama perempuan saja, Romo. Tidak. Aku yakin kalian berkomplot. Ingin membuat suasana menjadi panas. Tidak, tidak, Romo. Itu salah besar, Romo. Kalian berkomplot. Sudah lama kalian berkomplot. Aku curiga sejak peristiwa Jenang Procotan. Kenapa tiba-tiba kamu panani tindik yang baru saja ingin membuka rahasia?